Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan NIM 243153616561. Program studi Pendidikan Teknik Informatika di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Sunanul Huda, Kampung Cikaroya, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dengan materi sistem komputer. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Insya Allah akan dipimpin doanya oleh Dafa. Silakan Dafa. Siap semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku tersayang. Sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah doa telah kita laksanakan sama-sama. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum siswa di absen, Bapak dulu absen ya. Karena kita sudah melakukan teknologi berbasis digital ya. Jadi absennya harus menggunakan HP, bukan berarti main HP ya. Ya, kita absen dulu, Bapaknya dulu sama kalian. Oke. Terima kasih. Sekarang Abdul Fattah Ghazali. Hadir. Abdur Rashid. Hadir. Abdur Rizik. Hadir. Bambang. Hadir. Zaki. Hadir. Fadlan. Hadir. Muhammad Fauzan. Hadir. Muhammad Gifar. Hadir. Muhammad Mudhafar. Hadir. Muhammad Siddiq. Hadir. Muhammad Arsal. Hadir. Muhammad Treksa. Hadir. Alhamdulillah sudah lengkap ya kita ya di kelas 7 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kalian di kelas lain yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut materi pembelajaran. Sebelum materi kita mulai ya, kita ulas dulu materi yang minggu lalu ya. Sebelumnya kita saksikan dulu video pembelajaran pemanasan terlebih dahulu ya, agar fresh kita dalam menerima materinya. Lihat semuanya ya. Kita next. Oke, ya. Sebelum kita lihat dulu, ini adalah materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang sistem komputer. Ya. Jadi komputer itu bukan hanya komputer yang di depan kalian. Itu semua komputer yang di depan kalian ya. Ternyata banyak di sini ya. Lihat, ya di sini adalah
komputer, berbagai macam komputer referensi dari YouTube ya. Sumbernya adalah dari kode.org. Lihat di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi banyak ini macam-macamnya komputer itu. Di sini ya, berbagai macam. Jadi koneksi kegiatan game ya, ada beberapa macam. Ya, ada input, CPU, outputnya ini. Sistem komputer di sini ya. Di sini ya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan ya, apa itu sistem komputer. Ya. Oke. Ya. Itu sebagian sepintas tentang video tentang komputer ya. Sekarang kita akan ya. Tadi itu adalah gambaran dari beberapa tampilan ya. Ternyata di luaran sana itu komputer itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Salah satunya yang di kita ada ini adalah, ini namanya komputer juga. Nah, makanya itu yang di depan kalian itu disebutnya komputer desktop. Dia tanpa ini. Namanya CPU seperti ini. Ya enggak? Kalian coba cek di bawah, di samping kiri ada ini enggak? Nah, enggak ada. Tahun 2006 itu kita masih punya ini sampai dengan tahun 2024 ya. Dari 2006 sampai 2024 kita masih menggunakan ini ya. Sekarang tahun 2025 kita sudah menggunakan PC all-in-one atau PC desktop. Ukurannya masing-masing. Yang di depan kalian ada banyak ya. Yang ini yang paling besar adalah 24 in, ini 20 yang di depan itu 22 ya. Itu ya, itu gambaran saja. Oke. Next. Materi intinya adalah tentang media mengajar informatika, guru mapelnya Bapak sendiri ya, Ahmad Fatoni Eskom. Kita akan langsung bab 4 yaitu tentang sistem komputer. Ya. Kita akan menjelaskan sistem komputer itu apa saja sih yang wajib kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama, kenapa yang pertama adalah Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU. Betul. Tahu CPU seperti apa? Seperti apa CPU? Nah, ini ya, ini lempengan CPU ya. Nanti setelah akhir pembelajaran ini, Bapak akan membuat kelompok ya. Kalian akan membongkar sebuah CPU ini ya. Ini sebetulnya bukan CPU, ini adalah casingnya ya. Casingnya nanti di dalamnya banyak. Salah satunya adalah CPU atau disebut Central Processing Unit. Itu otaknya. Apa sih yang dimaksudnya? Dikenal dengan nama mikroprosesor atau yang disebut dengan prosesor. Ya. Minggu lalu kita mengenal dampak buruknya teknologi. Ya. Sekarang kita sudah beranjak ke bab 4, yaitu tentang perangkat komputer. Ya, makanya salah satunya yaitu Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU. Yang keduanya adalah prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Jadi tanpa adanya CPU, komputer tidak akan bekerja. Kalau manusia tidak punya otak, maka jadi orang apa? Hah? Jadi orang ODGZ, ya tidak tahu apa-apa, dia luntang-lantung di jalan. Seperti pun demikian komputer. Komputer kalau nggak ada CPU-nya atau prosesornya itu tidak akan berjalan. Nyala apa enggak? Hidup enggak? Hidup komputer kan, tapi tidak ada otaknya. Seperti pun manusia. Dia hidup tapi tidak mempunyai akal. Seperti itu. Prosesor juga yang tersedia di pasaran terdiri atas berbagai seri. Ya, nah makanya sekarang itu prosesor itu ada beberapa merek. Tapi di sini gambarannya ada dua ya, yaitu Intel dan AMD. Ini
merek ternama ya, merek besar itu AMD dan Intel. Ya, makanya Bapak di sini menjelaskan AMD. AMD itu salah satunya Ryzen. Dia ya, Ryzen yang kalau Intel produknya paling sekarang itu Core i9 atau Core i9. Ya. Itu paling tinggi. Ada lagi Core i11. Ya. Adalah baru mau meluncurkan. Makanya semakin teknologi berkembang, itu teknologi akan pesat. Nah, yang di depan kalian semua, kita itu menggunakan yang paling tertinggi adalah Core i5 Gen 12. Yang 6 unit. Ya, yang 5 unit itu Acer mereknya itu paling tinggi ya, di semua perangkat lainnya. Ya. Jadi paham ya tentang prosesor bentuknya. Nanti akan Bapak bongkar ya ini. Di sini belum kebongkar. Baik. Nah, oke. Ini ya, ini bagian dalam casing. Ini disebutnya casing, ya. Ini disebutnya casing, bukan CPU. Nah, prosesor itu adanya di sini. Nah, di dalam ini ya. Nah, di dalam ini, ya ini disebutnya CPU atau yang disebut dengan prosesor. CPU apa tadi? Central Processing Unit. Nah, ini kita buka ya. Kita buka di sini. Hati-hati karena di sini ada kaki-kakinya. Nah, kecil ya. Nah, otak kalian pun sama seperti ini. Ya. Ini otaknya. Ya, ini disebut prosesor. Nah, ini produknya dari kita lihat di sini ada. Ini dari Intel. Ya, prosesor Intel. Oke, ya, itu tentang CPU. Nah, CPU pun terbagi atas dua bagian, ya, berdasarkan fungsi operasionalnya. Yang pertama yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit. Pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Nah, Bapak tanya, kalkulator termasuk komputer bukan? Nah, pernah lihat kalkulator? Kalkulator jenisnya banyak nggak? Apa aja? Merek kalkulator ada Casio, terus apa lagi? Hah? Kenko. Oh ya Kenko. Terus apa lagi? Joyko. Terus banyak kan fungsinya? Ya, jadi itu salah satu menggunakan ALU ya atau Arithmetical Logical Unit. Ya, jadi pakai logikalnya. Nah, coba bayangkan kalkulator bisa 1 tambah 1 bisa jadi 2. 2 tambah 2 dari 4. Bisa nggak dia otomatis? Bisa kan? Ya bisa seperti itu. Ya, itu paling kecil ya. Komputer yang salah satu nerap di kita dari zaman dulu itu adalah kalkulator. Coba pikirkan oleh kalian, kalkulator tuh bisa ngitung dari mana coba? Ya, padahal chipnya dia kecil, ya enggak? Dia otomatis ngitung, ya. Pinteran kalkulator pinter kalian. Kalkulator cepet kan? 5 kali 5 kali 5 hasilnya berapa? Ya enggak? 10 kali 5, 10 kali 6, tambah terus, tambah 5, tambah 10 dibagi 10. Kali 10%. Udah ada nggak hasilnya di kalkulator? Sudah ada. Pun demikian. Ya, yang keduanya adalah control unit atau yang disebut dengan pengontrol kerja komputer dalam proses mengatur urutan proses-proses yang dilakukan. Jadi menggunakan bahasa komputer ya disebutnya. Makanya di sini ini itu menggunakan bahasa 2 ya. Yang disebutnya adalah Arithmetical Logical Unit
dan control unit. Seperti itu. Ya. Itu baru CPU. Next. Ya, nanti kita akan membuat kelompok. Nah, yang keduanya adalah memori. Nah, yang pertama tadi ada CPU. Yang keduanya adalah memori. Nah, itu gambaran memori ya. Lihat di sini. Nah, oke. Nah, memori. Lihat di sini Bapak telah megang memori sama kayak di gambar. Memori itu terbagi menjadi atas dua bagian. Yang pertama adalah memori eksternal. Ini yang Bapak pegang. Ya. Ini memori eksternal disebutnya. Selanjutnya yang kedua adalah memori internal yang ada di dalam komputer ini. Ya, atau casing ini. Ini disebutnya adalah motherboard. Ya. Lihat di sini. Ini adalah motherboard. Ya, ini motherboard gitu. Di situ memori internalnya. Di dalam sini pun sama di komputer kalian ada memorinya, jenisnya itu lebih kecil dari ini. Ini kan panjang. Ini sekitar 10 sentian, sedangkan itu ada 2 senti atau 3 senti, ya. Memori eksternal itu disebutnya adalah RAM. Apa RAM? Random Access Memory. Ya, itu RAM, ya. Random Access Memory. Yang selanjutnya, apa sih RAM itu? Yaitu menyimpan program dan data secara sementara. Karena ketika program menjalankan dan data diproses, jadi ini mah hanya sementara doang prosesnya. Ya, ketika komputer dinyalakan, ya tombol power nyala, itu ini data yang ada di sini tuh membaca dulu lewat ini. Makanya setiap komputer ya atau laptop atau notebook dan lainnya, jika RAM ini bermasalah itu tidak akan ngebaca, ya, nggak akan membaca sistem operasi seperti itu ya. Nah, spesifikasinya banyak. Nah, jenisnya ini RAM-nya ataupun disebutnya ada DDR ya. DDR itu adalah Direct Discount Random ya. Jadi jenisnya itu jenis pin ini disebutnya DDR ya. Pin yang kecil ini yang tembaga ini adalah DDR disebutnya. Nah, ini termasuk DDR generasi ketiga. Ya. DDR generasi 1 itu ada di Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ya. Kalian mah nggak bakal ngalamin Pentium ini. Dulu paling rendah itu Pentium 1, itu DDR 1. Pentium 2, DDR-nya masih DDR 1. Pentium 3, DDR2 ada, Pentium 4, DDR2, dan sekarang adalah dual core, core 2 duo, core i3, core i5, core i7, banyak generasinya. RAM-nya pun banyak. Nah, ini RAM-nya DDR3. Sekarang itu yang terbaru RAM-nya adalah DDR5. Gitu. Kecepatannya lebih luar biasa, seperti itu, ya. Nah, itu ya. Tentang RAM, banyak-banyak RAM. Yang keduanya adalah memori ROM atau di internal, dia ada di dalam komputer. Komputer tidak dapat mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM. Jadi perintah-perintah tersebut diisikan oleh pabrik komputer pada saat komputer diproduksi. Jadi kalau ROM mah tergantung komputer yang diproduksinya. Seperti itu, ya. Next ya, yang ketiganya adalah motherboard. Ya. Jadi materi kita itu hari ini adalah 3 materi. Ya, yang pertama adalah CPU, yang kedua memori, yang ketiga motherboard. Ya, nah 3 materi ini nanti akan kita praktekkan melalui kelompok. Ya, jadi nanti kita kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 nanti ya. Jadi 1, 2, 3. 3 kelompok dibagi satu kelompok masing-masing nanti menyebutkan ya.
Ini namanya apa? Ini namanya apa? Fungsinya apa? Paham? Paham? Oke, ya. Motherboard. Ya. Motherboard itu yang Bapak tadi katakan adalah ini di dalam ini. Nah, ini adalah motherboard. Ya. Komponennya Bapak buka dulu. Biarin Bapak bongkar. Ya. Ini belum kita ke PSU, ya, belum. Jadi 3 materi itu adalah 3 utama, ya. CPU yang tadi Bapak copot, di bawah itu ada yang keduanya adalah memori. RAM di sini, memori yang di dalamnya ini, di sini, ya, kecil dia di sini. Bawaan pabrik. Selanjutnya yang ketiga adalah motherboard. Motherboard itu fungsinya sangat luar biasa dia. Lihat di situ. Ya, ada di situ contohnya ya. Lihat di sini. Ya, jenis-jenis motherboard. Disebut juga dengan nama mainboard. Ya. Motherboard atau sebut dengan mainboard. Motherboard atau mainboard. Ya. Berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, terus memori, kartu grafis, ya, kartu suara, dan LAN card, kartu jaringan. Ya. Jadi kartu grafis itu VGA card, kartu suara itu sound card, sedangkan LAN card itu adalah kartu jaringan. Ya, nanti ada jenis-jenisnya. Next di minggu depan ya. Nah, berfungsi pula sebagai penyedia jalur koneksi atau bus atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Motherboard didesain untuk digunakan pada prosesor dengan merek dan seri tertentu. Ya, jadi nanti banyak dia jenis-jenisnya. Nah, ya 3 materi ini ya selain motherboard ada lagi yang disebut dengan ibunya perangkat. Ya, jadi motherboard itu sebagai ibu, ya, ibu dari segala perangkat, bahwa tanpa adanya motherboard itu tidak akan bisa berjalan. Sebelum Bapak akhiri, ya, kita bagi kelompok terlebih dahulu, ya. Oke, kelompok 1 ini sini. Yuk maju sini kelompok 1. Yuk kelompok 1 sini. Ya, di sini kelompok 1 diam. Oke. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, sini kelompok 2. Ini kelompok 2. Ya, so, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. So, kelompok 3 itu. Sini. Kelompok 3 di sini. So, kelompok 3 di sini. So, kelompok 3. Oke, di situ kelompok 3. Kelompok 3. Oh, di situ dulu tuh, kelompok 3 di situ dulu. Biar enak. Tinggalin. So, kelompok 3 di situ. Ya, terus kelompok 3 di situ. Oke. Siap. Situ terus. Terus. Nah, sip ya. Oke ya. Nah, oke, adik-adik. Sebelum kita selesaikan materi hari ini, ya, Bapak akan mengulas dari awal, ya. Itu ada 7 kriteria. Yang pertama tadi apa? CPU. Yang kedua? Memori. Yang ketiga? Hah? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang pertama CPU atau prosesor. Yang kedua? Memori. Yang ketiga? Yang ketiga? Motherboard. Yang keempat? Kartu grafis atau VGA card. Yang kelima? Sound card atau kartu suara. Yang keenam? Yang keenam, hard disk, ya, media penyimpanan eksternal. Yang pertama adalah hard disk. Yang ketujuhnya adalah
media penyimpanan eksternal, yaitu salah satunya adalah flash disk, CD, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita mengulas kembali kenapa dikelompokkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 1 Bapak namai tentang prosesor. Ya. Kelompok 1 prosesor. Kelompok 2 tentang motherboard. Ya, kelompok ketiga RAM, ya, atau memori. Ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk praktek, kita ngulas dulu beberapa pertanyaan agar materi fresh. Ya, tadi udah dibagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Bapak tunjuk di kelompok 1 dulu. Ayo, diri. Siap? Ditanya? Siap. Oke. Ulasan materi yang pertama, coba apa sih yang disebut dengan CPU atau prosesor? Pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Oke, jugot. Bagus ya. Good job. Oke, lanjut. Tadi kelompok 1 sudah. Sangat luar biasa jawabannya. Yang kedua adalah pertanyaan kedua untuk kelompok kedua. Silakan berdiri. Nah, ya. Siap-siap ya. Tenang ya, kita ngulas dulu. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah tadi itu adalah fungsi ataupun yang disebut prosesor CPU. Nah, sekarang Bapak nanya, ada berapa jenis CPU atau prosesor itu? Ada 2. Ya, betul ada 2. Yang pertama, Arithmetical, logical unit atau tahu? ALU. ALU. Yang keduanya adalah Control unit atau unit. CU. Ya, control unit atau CU. sangat luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Oke, selanjutnya tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang giliran kelompok 3. Silakan kelompok 3 berdiri. Oke. Siap ya? Ada beberapa pertanyaan, jadi satu ewang ya pertanyaannya. Nah, sekarang untuk kelompok 3, pertanyaannya adalah apa itu memori? Untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Oke, siap. Bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang tadi sudah ya Bapak nanya satu persatu. Untuk selanjutnya kita akan praktek. Silakan duduk kembali sesuai kelompok yang terlebih dahulu. Nanti Bapak akan panggil sesuai kelompoknya. Oke, silakan. Oke, kita sebentar lagi mengakhiri pembelajaran. Evaluasi sudah. Tanya jawab oke. Sekarang kita lanjut terakhir yaitu praktek. Ya, bagaimana dari yang tadi Bapak sampaikan itu kita praktekkan. Mana itu prosesor, mana itu motherboard, mana itu LAN card, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang tadi udah Bapak tunjuk. Kelompok 1 namanya apa? Prosesor. Oh, sok, silakan maju untuk kelompok prosesor. Ya, oke, silakan. Oke, ini kelompok 1 yang tadi Bapak apa disebutnya kelompok prosesor. Nah, karena kelompoknya prosesor, ini tadi kan sudah Bapak ajarkan. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Bapak minta tolong pertama yang termasuk memori mana? Nah, ini betul. Ini apa disebutnya? Memori. Apa jenis memori apa? Apa ini? RAM. Ya, ini RAM ya, ini RAM ya. RAM itu untuk penyimpanan sementara. Selanjutnya prosesor. Mana prosesor? Nah, itu prosesor ya. Bentuknya sangat kecil sekali. Dilihat dari gambar hampir sama ya. Nah, itu prosesor. Taruh lagi. Bagus. Yang disebut motherboard mana? Nah, ini induk ininya ya. Dalaman ini kotaknya ini sebagai motherboard. Oke? Ya, itu
ya untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Kita praktekkan secara nyata bahwa penyebutan atau nama-nama hardware kalian sudah paham ya. Ini namanya prosesor, ini namanya RAM, ini namanya motherboard. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan kembali. Oke, selanjutnya kelompok kedua, silakan. Cok, di sini sebagian boleh, di sini sebagian boleh. Ayo. Cok. Lanjut kelompok kedua. Cok, mana ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya. Oke, sini Bambang Pamungkas. Untuk kelompok 2 tadi dikasih nama oleh Bapak apa? Motherboard. Motherboard. Nah, berarti ibunya semua. Ya, motherboard itu adalah komponen semuanya ada di situ nyambung. Nah, ketua kelompoknya siapa? Bang. Oh, Bang. Oke, Bang. Ini teman-temannya harus tahu ya, nanti ya. Nah, apa yang disebut itu memori, apa yang disebut motherboard, nanti tunjuk barangnya yang mana. Oke? Tunjukkan ke Bapak ini, Pak. Nah, gitu. Paham? Nah, oke. Sekarang ngulas dari materi tadi, kita langsung praktekkan ke perangkatnya. Praktek nyata disebutnya ya, dengan real, beda dengan di video tadi ya. Sekarang mah nyata nih. Apa itu memori? Apa itu memori? Mana memori sih? Bentuknya seperti apa sih di kehidupan nyata kita gitu kan? Karena kan di video mah kita beda ya. Paham? Oke. Yuk bareng-bareng ya, siap. Mana itu prosesor? Mana coba prosesor? Ya, ambil. Nah, betul, pinter ya. Nah, betul. Ini namanya prosesor. Ya. Untuk kelompok 2 sangat luar biasa. Prosesor. Ya, jadi nyata sama yang digambar hampir sama kan jenisnya. Ini Intel apa AMD? Intel. Bagus, Intel. Nah, selanjutnya 3 ya. Tadi kelompok 1 juga 3. Yang disebut dengan salah satu RAM. Mana RAM? Nah, itu betul. Ambil RAM. Coba sini. Nah, ini disebut RAM. RAM berfungsinya untuk apa tadi teh? Yaitu penyimpanan sementara. Yang nyata ini sama dengan yang tadi Bapak sampaikan, hampir sama enggak? Sama. Jadi kehidupan nyata kita dengan tadi apa yang disampaikan itu adalah sama, sesuai. Yang terakhir mana yang disebut dengan motherboard? Mana coba motherboard? Nah, ini ya. Komponen ini disebut adalah motherboard. Semua nempel di sini, ya. Jadi kelompok 2 dinamain motherboard. Inilah motherboard, ya. Paham ya? Jadi antara nyata yang tadi dengan kita Bapak sampaikan video itu sama, ya. Ini motherboard, ya. Jadi jelas ya, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan bahwa ini loh motherboard, ya. Paham? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Next nanti kelompok 3 ya, siap-siap. Kelompok 3 siap-siap, oke. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 3. Sini. Sok, sini. Sebagian di sini, sebagian di sini. Ayo, sok. Nah, ketua kelompoknya siapa? Siapa namanya? Oh, Nadib. Oke. Sekarang giliran yang terakhir yaitu kelompok 3. Tadi Bapak kasih nama kelompok apa? RAM. Oh, kelompok RAM. Nah, tadi yang kita videoin tadi itu kan ada jenis-jenis memori ya. Salah satunya adalah RAM. Nah, RAM itu berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Nah, Nadib sebagai ketua kelompok sekarang ya, karena nama kelompoknya RAM, kita praktek langsung ya, kita tunjukin langsung ya mana itu RAM ya. Oke, sekarang ini ada beberapa perangkat ya. Ini 1, ini 2, ini 3 karena
sejenis ya. Ini 4. Yang nempel ini 4. Ini 5 ya. Ada beberapa yang memang belum kita pelajari tadi ya. Nah, sekarang Bapak pengen tanya untuk kelompok 3. Karena kelompoknya namanya RAM. RAM itu apa? Random Access Memory ya. Nah, yang disebut RAM mana? Coba tadi yang digambar. Kayak digambar mana sih? Coba praktik. Mana coba ambil? Oke, pinter. Ini ya. Ini ya yang disebut dengan RAM. Ya, bentuknya seperti ini, panjang kayak gini. Sama enggak yang kayak tadi Bapak sampaikan? Sama ya. Jadi nyatanya itu dengan yang tadi Bapak sampaikan sama. Kita buktikan gitu ya. Bahwasanya bukan hanya di video atau di gambar saja yang Bapak sampaikan. Langsung kita praktek. Apa itu sih RAM? Mana sih bentuknya RAM? Ternyata yang seperti ini RAM itu ya. Paham ya berarti ya? Udah jelas ya? Oke. Selanjutnya, karena kelompok 1, 2, dan 3 tadi 3 bentuk atau 3 jenis perangkat yang ditanya. Sama kelompok 3 juga. Yang keduanya, coba yang disebut motherboard. Mana motherboard? Mana motherboard teh? Nu mana? Ini. Yang mana? Iya betul. Ini ya. Kelompok ini ya. Yang disebut motherboard. Pinter, bagus. Ya, jadi lihat motherboard. Banyak ya soket-soketnya disebut. Ataupun tempat-tempat ya. Tempat prosesor, tempat RAM. Ya, ada semua di motherboard. Yang terakhir. Mana itu hard disk? Ada nggak di sini hard disk? Hard disk mana? Ini hard disk. Masa ini hard disk? Mana coba hard disk? Nah, ini nyelip nih di sini nih hard disk nih. Atau coba ambil itu, maaf, ambil situ di situ, hard disk itu, hard disk yang sudah dicopot. Nah, ambil satu aja. Oke, nah betul. Ini sama ya. Ini hard disk, ini hard disk. Berarti sudah ada 3 jenis namanya hard disk atau 3 perangkat yang sudah kalian ketahui. Oke, jadi antara tadi Bapak ngasih materi di depan atau di layar dengan menggunakan infocus sama dengan nyatanya ya. Jadi bentuknya sama, fungsinya pun sama. Paham ya? Paham? Untuk hari ini selesai. Dianggap paham. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk lanjut ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah ya, tadi terakhir kita sudah mempraktekkan ya antara yang Bapak sampaikan dengan perangkat yang sudah jelas ada di depan kita ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah bisa mengetahui mana itu perangkat keras ya, beberapa perangkat keras di antaranya yaitu CPU, RAM, hard disk, dan motherboard ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan bisa dipraktekkan oleh adik-adikku semua, para siswa, para santri yang hadir pada hari ini kelas 7 ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, nanti oleh ketua kelas ya akan membaca doa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya dengan berakhirnya pelajaran hari ini. Mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat melaksanakan tugas kembali.
karena kita berbasis pesantren. Hari ini pembelajaran terakhir dari Bapak karena pembelajaran yang lain sudah diberikan, ya maka dari itu untuk kembali ke pondok pesantren masing-masing.